Selamat datang di seri video pembelajaran Departemen Biokimia, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Hari ini kita akan belajar langkah demi langkah pembuatan SDS page, elektroforesis protein, dan Western blotting. Selamat menyaksikan. Persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Susun kaset atau cetakan gelas seperti berikut. Selanjutnya, berikan marker pada 1 cm setelah ujung kong. Cek adanya kebocoran sebelum mencetak gel pada sandwich casting kaset. Jika tidak terjadi kebocoran, buang air dan pastikan cetakan dalam keadaan kering. Langkah pertama, siapkan larutan stacking dari dissolving gel tanpa APS dan temet. Resep pembuatan larutan stacking dari dissolving gel dapat ditunjukkan seperti pada tabel berikut ini. Tambahkan APS dan temet pada larutan dissolving gel sesaat sebelum pencetakan. Aduk, kemudian tuang semua larutan ke dalam sandwich casting kaset hingga batas marker. Segera tambahkan larutan isopropanol di atas larutan dissolving gel yang sudah dituang. Tunggu hingga polimerisasi terjadi dengan estimasi waktu kurang lebih 30 menit. Setelah polimerisasi dissolving gel terjadi, buang semua isopropanol menggunakan tisu atau filter paper. Tambahkan APS dan temet pada larutan stacking gel, kemudian bolak-balik agar tercampur. Tuangkan larutan stacking gel ke dalam sandwich casting kaset. Kemudian, pasang kom secara perlahan untuk mencegah gelembung udara.
Diamkan kurang lebih 30 menit hingga polimerisasi terjadi. Setelah polimerisasi terjadi, gel dapat langsung digunakan atau disimpan selama 1 minggu di suhu 4 derajat Celcius. Persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Sampel protein sudah ditambahkan dengan sampel buffer dan dipanaskan di air mendidih selama 5 menit. Susun SDS gel dam ke dalam aparatus elektroforesis. Tuang 1 kali running buffer ke dalam aparatus elektroforesis. Diamkan beberapa menit untuk mengecek adanya kebocoran. Jika tidak terjadi kebocoran, running buffer dapat ditambah sampai dengan batas yang ditunjukkan aparatus. Masukkan marker dan sampel yang sudah dipersiapkan ke dalam sumuran masing-masing. Setelah semua sumuran terisi, hubungkan kutub-kutub aparatus dengan power supply dan jalankan program elektroforesis. Pertama sebesar 75 volt kurang lebih selama 15 menit atau saat sampel sejajar di ujung awal resolving gel. Selanjutnya sebesar 135 volt kurang lebih 1 jam atau hingga sampel berada di ujung bawah. Elektroforesis selesai. Matikan power supply, angkat gel, dan persiapkan proses transfer membran. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk transfer membran dengan metode semi-dry. Prinsip dari transfer membran adalah memanfaatkan aliran listrik untuk memindahkan protein dari gel ke membran. Pada pemasangan lapisan transfer, perlu dipastikan bahwa gel SDS diletakkan di atas membran nitroselulosa.
Berikut adalah ilustrasi proses transfer protein dari gel ke membran nitroselulosa. Urutan sandwich menentukan keberhasilan proses transfer, karena protein bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk blocking. Sebelum membran masuk ke proses blocking, dilakukan pencucian terlebih dahulu. Pencucian dilakukan sebanyak 3 kali dengan masing-masing waktu 5 menit menggunakan larutan PBST. Blocking dilakukan dengan merendam membran dengan BSA 5%. Pencucian dilakukan kembali. Prosedur selanjutnya adalah inkubasi membran dengan antibodi primer. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Antibodi primer yang digunakan telah terdilusi sebanyak 1:1000 atau sesuai dengan protokol yang direkomendasikan dari developer. Inkubasi antibodi primer dilakukan selama kurang lebih 16 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Prosedur selanjutnya adalah inkubasi membran dengan antibodi sekunder. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Sebelum melakukan proses inkubasi dengan antibodi sekunder, dilakukan pencucian membran terlebih dahulu. Penggunaan antibodi sekunder disesuaikan dengan antibodi primer yang digunakan. Misalnya, pada percobaan digunakan coat anti-beta-aktin, sehingga antibodi sekunder yang digunakan adalah antigo. Antibodi ini juga sudah terkonjugasi dengan peroxidase untuk kepentingan deteksi. Dilusi antibodi sekunder yang digunakan sesuai dengan protokol yang direkomendasikan dari developer. Prosedur selanjutnya adalah deteksi.
Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Sebelum melakukan proses deteksi, dilakukan pencucian membran terlebih dahulu. Prinsip dari deteksi ini adalah menangkap sinyal yang dihasilkan dari reaksi kimia dari enzim horse radix peroxidase yang terkonjugasi di antibodi sekunder. Pastikan reagen 1 dan 2 dicampur pada saat sebelum digunakan. Membran siap dideteksi di gel dock. Berikut contoh hasil analisis Western blotting setelah dideteksi di gel dock. Pita protein beta-aktin ditunjukkan dengan anak panah. Demikian video langkah demi langkah pembuatan SDS page, elektroforesis protein, dan Western blotting. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.